minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ayatul ba'azanillah wa iyyakum, nas'alullah li wa lakum khair wal afiyah aina ma kuntum insyaallah fi himayatillah jami'an. Fi hadhil hisana altaqi ma'ana bimadati al-fiqh wa ma'uduna al-yawm an babis sulhi wal hiwalah. Pada pertemuan kali ini di pembahasan fikih, di materi fikih ini kita ada dua bahasan. Yang pertama adalah sulh, yang kedua adalah al-hiwalah. Masuk ke bab sulh, pembahasan sulh. Apa yang dimaksud dengan sulh? As-sulhu di sini adalah perdamaian. Jadi ada dua orang yang sedang bersengketa, misalnya A dan B sedang melakukan bersengketa. Misalnya si B ini melakukan suatu kesalahan yang dituntut untuk membayar kepada si A, maka dalam hal ini ada perdamaian untuk membayar, misalnya membayar dalam harta, maka ini hukumnya sah. Kalau perdamaian itu disertai dengan pengakuan untuk atau kemauan untuk membayar dalam sebuah harta, dia membayar ganti rugi, wa ma'afdo ilaiha, artinya membayar ganti rugi ya dengan harta. Ini hukumnya sah. Perjanjian perdamaian dalam hal ini hukumnya sah. Dan perjanjian perdamaian dalam hal ini ada dua macam. Yang pertama adalah ibra, kemudian yang kedua muawadah. Kita jelaskan masing-masing. Al-ibra iktisaruhu min haqqi ala ba'din. Artinya dalam hal ini iktisaruhu artinya mengurangi dari haknya atas bagian yang lain. Bagian dari haknya. Misalnya si pendakwa menuntut orang yang terdakwa ini 500.000, mau bayar. Kalau mau berdamai bayar 500.000. Kemudian si pendakwa ini langsung mengurangi, artinya ya udah kalau begitu saya kurangi dari 500.000 menjadi 250, dikurangi setengah. Maka dalam hal ini namanya ibra. Di sini sulhu min nau'in ibra. Sulh dari jenis ibra. Dia mengurangi dari haknya yang seharusnya ia menuntut 500.000 si pendakwa ini kepada terdakwa, kemudian ia kurangi menjadi setengahnya 250. Maka dalam hal ini diperbolehkan. Ini namanya ibra. Tetapi tidak boleh ada ta'liq, tidak boleh menggantungkan suatu syarat. Artinya memberikan syarat dalam ibra, dalam mengurangi haknya di sini. Misalnya saya kurangi haknya atau saya kurangi tuntutannya, tapi anakmu atau misalnya anak gadismu saya nikahi. Dalam hal ini itu tidak diperbolehkan, ada syarat. Ini misalnya kita bacakan footnote-nya nomor 1. Ini minal mudda'i alaih bil mudda'i bihi al masali alaih. Artinya orang yang diantara orang yang penuntut atau pendakwa dengan orang yang terdakwa. Ma yu'awwalu amru ilal amwal, artinya mengganti apa saja yang mengganti dari suatu perkara kepada harta. Artinya misalnya suatu kasus kisos, sama seperti halnya seorang ia dijatuhi hukuman kisos atas orang lain, maka dia berdamai dengan membayar ganti rugi, membayar dengan harta. Maka dalam hal ini hukumnya sah. Fal aslu fi masyru'iyatihi, dasarnya dari sini adalah as-sulhu khair. Artinya dan perdamaian itu lebih baik. Quran surah An-Nisa ayat 128. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman. Perdamaian itu boleh di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dan orang muslim, ya kaum muslimin itu ala syurutihim, artinya terikat dengan syarat-syarat di antara mereka.
illa syartan, kecuali syarat haram halalan atau halal haraman, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Ini diriwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya hasan. Kemudian selanjutnya al-muawadhah. Kalau yang tadi jenis ibro, sulhul ibro, yang sekarang sulhul muawadhah. Artinya mengalihkan dari haknya kepada yang lainnya. Maka dalam hal ini berlaku hukumnya hukum jual beli. Dan di sini terjadilah penetapan khiyarul majlis dan syaratnya, dan tidak boleh ada aib dan yang lainnya. Misalan, ya, perdamaian muawadhah di sini adalah misalan si terdakwa mengakui yang menjadi hak pendakwa pada asalnya adalah misalan mengganti misalan kambing. Kemudian karena ia tidak punya kambing, tidak di daerahnya tidak ada kambing, dia harus membayar kambing si terdakwa ini. Tapi karena di daerahnya tidak ada kambing, maka diganti dengan misalan dengan ayam dengan jumlah sekian misalan yang sebanding dengan kambing, senilai dengan harga kambing. Dan di sini pun diperbolehkan, artinya mengganti atau mengalihkan dari haknya suatu barang tertentu ke barang yang lainnya. Dan di sini berlaku hukum jual beli. Selanjutnya, wa yajuzu lil insani ay yushri'a rawshanan fi tariqin nafidin. Ini di luar sulh. Masih dikaitannya dalam hal as-sulh. Jadi diperbolehkan bagi seorang untuk membangun atau memasang atap, ya. Rawshanan di sini adalah atap. Artinya atap yang menjulur ke luar, ya, dari rumahnya. Fi tariqin nafidin, pada jalan yang mana sebagai tempat lalu lintas umum, bihaitsu la yatadarrarul maru bihi, selagi itu tidak membahayakan orang yang lalu lalang. Wala yajuju fid darbil mushtaraki illa bi'idni syuraka, dan ia tidak boleh, ya, memasang atap atau membangun atap rumahnya fidarbi, pada gang, jalan gang, al-mushtarakin, yang milik bersama. Jadi gangnya itu adalah milik bersama. Illa bi'izni syuraka, kecuali dengan izin kawan pemiliknya. Fa in tudarru bihi ahadul maqal marah, jika membahayakan seorang seperti penjalan kaki, ya, ini dalam hadisnya la darara wala dirara. Jadi jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Maka ini dilarang kalau membahayakan orang lain. Wa yajuzu taqdimul babi fid darbil mushtaraki wa la yajuzu ta'khiruhu illa bi idni syuraka. Dan diperbolehkan mengedepankan pintunya di jalan yang milik atau gang milik bersama, dan tidak diperbolehkan mengakhirkan, artinya memundurkan pintunya kecuali dengan izin kawan pemilik gang tersebut. Kita masuk ke bab berikutnya adalah al-hiwalah. Wa syara'itul hiwalah arba'atu asya. Yang dimaksud hiwalah ini adalah mengalihkan hutang, ya, mengalihkan hutang ke orang lain. Misalan, contoh, di sini A punya hutang ke B, kemudian B ini punya piutang ke C. B mengalihkan, jadi di sini, lalu B mengalihkan, A punya hutang, B punya hutang ke A, lalu si B ini punya piutang, artinya si C ini punya hutang kepada si B. Lalu si B ini mengalihkan hutangnya kepada si A, ini ke si C, agar misalnya ini hutangnya si B hutang kepada si A ini hutangnya misalnya 500.000. Misalnya 500.000. Kemudian si C juga hutang 500.000. Lalu si B ini mengalihkan hutangnya ke si C, karena si B ini punya piutang kepada
si B ini punya piutang dari si C, maka piutangnya ini dialihkan ke si B. Biar C yang bayar ke si A, ya, bayar hutangnya B ke si A. Ini namanya hiwalah. Maka dalam hal ini ada beberapa syarat. Ini kita bacakan footnote-nya nomor terlebih dahulu. Dasar disyariatkannya hiwalah apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani dulmun fa idza bi'a ahadukum ala mali'in falyattabi." Wa fi riwayah wa idza uhila ahadukum ala mali'in falyahtal. Artinya, penundaan pembayaran hutang dari seorang yang kaya adalah sebuah kezaliman. Maka jika salah seorang dari kalian dipindahkan hutangnya, maksudnya dalam hal ini kepada seorang yang kaya, maka ikutilah. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang hutangnya dipindahkan, maka hendaknya ia menerimanya. Maka dalam hal ini syaratnya adalah ridhol muhil, artinya ridho orang yang mengalihkan hutangnya. Ya Pak, ini dalam hal ini kerelaan orang yang mengalihkan hutangnya al-muhil. Selanjutnya qabulul mukhtal, penerimaan oleh yang empu piutangnya. Jadi al-empu artinya orang yang punya piutang ini menerima. Wa qaunul haq, yang berikutnya yang ketiga adalah qaunul haq mustaqirran fi dhimmah. Keadaan piutang itu sudah tetap menjadi tanggungan. Jadi keadaan piutang ini menjadi tanggungannya, ya, sudah tetap menjadi tanggungannya. Wa ittifaqu ma fi dhimmatil muhil wal muhal alaih fil jinsi wan nau'i wal hululi wat ta'jil wat tabra'u biha dhimmatul muhil. Jadi adanya persamaan dalam hal tanggungan al-muhil oleh si pemindah hutang dengan sifat hutang yang ditanggungnya ini oleh pengambil alih hutang atau si C-nya di sini. Fil jinsi, dalam hal apa? Dalam hal jenisnya, dalam hal bentuknya, wal hulul wat ta'jil, kemudian waktu bayarnya dan penundaannya, waktu penangguhannya. Dan di sini hawalah, ya, hawalah dalam hal ini tersebut tanggungannya ke si pemindah hutang itu menjadi lunas. Jadi tanggungannya si pemindah hutang ini atau si B-nya ini menjadi lunas, seperti itu. Ini namanya al-hiwalah. Saya ulangi lagi penjelasannya. Misalnya A punya hutang ke B, kemudian kemudian C punya hutang ke B. Misalnya B punya hutang ke A, si C punya hutang ke B. Masalah si B hutangnya 500.000. Kemudian si C punya hutang ke B 500.000. Lalu B ini minta kepada C untuk membayarkan hutangnya dirinya kepada si A. Jadi si B minta ke C untuk membayarkan hutangnya kepada si A, karena si B ini punya hutang kepada si A. Jadi hutangnya si C ke B ini dialihkan untuk membayar hutangnya B ini ke si A. Ini namanya al-hiwalah. Semoga antum bisa dapat kalian pahami. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.